Halo semuanya, kembali lagi bersama Bapak di sini. Jadi Bapak hari ini akan menjelaskan sedikit materi yang dimana nanti kalian akan dilanjutkan untuk presentasi mandiri menggunakan kamera HP kalian masing-masing ya. Jadi kita lanjutkan ke materi yang kedua. Materi kedua hari ini kita akan bahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pengertian dasar negara Indonesia dalam sejarahnya merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa atau the founding fathers untuk menemukan landasan atau fundamental yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Lalu kita lanjutkan sejarah Pancasila menjadi dasar negara. Tentu kalian tahu di materi minggu lalu Bapak sudah bahas, bersama-sama juga kita sudah bahas the founding father itu siapa saja. Masih ingat? The founding father itu ada 3 bapak-bapak yang mengusulkan dasar negara Indonesia ya. Nah ini the founding fathers, ada Bapak Muhammad Yamin, Bapak Insinyur Soekarno, dan Bapak Supomo. Mari kita bahas dulu dari latar belakang ketiga bapak-bapak ini ya. Yang pertama, Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan, budayawan, politikus, dan sekaligus ahli hukum, di mana Muhammad Yamin ini memberikan 5 hal untuk bisa dijadikan dasar negara. Pertama, diajukan secara lisan pada tanggal 29 Mei 1945 yang berisi tentang yang pertama adalah peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, ketiga peri ketuhanan, keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kelima kesejahteraan rakyat. Lanjut. Kemudian hal tersebut berubah saat Muhammad Yamin menyampaikan rumusan dasar negara yang diajukan secara tertulis, di mana pada saat itu ada 5 tambahan dari Bapak Muhammad Yamin ini. Tambahan untuk rumusan dasar negara disampaikan secara tertulis. Kalau yang tadi itu kan secara lisan pada saat memberikan pidato. Jadi ini secara tulis. Jadi ada 5, yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, 3 rakyat kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu kita lanjutkan ke perkenalan bersama Bapak Supomo, sejarahnya. Jadi Bapak Supomo ini merupakan seorang ahli hukum pada generasi pertama yang sudah ada ketika Indonesia merdeka. Bapak Supomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai perancang Undang-Undang Dasar 1945 bersama dengan Bapak Muhammad Yamin dan Bapak Insinyur Soekarno. Usulan rumusan Pancasila yang diungkapkan oleh Bapak Supomo, jadi dalam pidatonya di sidang BPU PKI yang digelar pada 31 Mei 1945, Bapak Supomo memberikan 5 rumusan untuk dijadikan dasar negara. Jadi 5 rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Bapak Supomo itu antara lain yang pertama persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Nah seperti itu ya. Lanjut kita akan mengenal sejarah dan latar belakang Bapak Insinyur Soekarno. Presiden pertama Indonesia, Bapak Soekarno juga turut serta merumuskan Pancasila. Dalam pidatonya di sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari 5 butir gagasan. Gagasan tersebut adalah
Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Ketiga, mufakat dan demokrasi. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir, yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kita lanjutkan. Nah, selain itu juga, Bapak Soekarno mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan Pancasila, di mana pada akhirnya dasar negara yang disepakati bersama dipilih adalah nama Pancasila. Nah, sampai di sini penjelasan Bapak. Tugas kalian adalah mencari informasi tambahan mengenai Pancasila sebagai dasar negara, dan presentasi yang barusan Bapak jelaskan itu kalian rangkum di buku catatan. Setelah dirangkum di buku catatan, Bapak minta kalian untuk membuat presentasi mandiri yang direkam dari kamera HP kalian sendiri. Jika sudah selesai merekam, lalu bisa kamu kirim ke WA pribadi Bapak videonya dan foto catatan yang kalian lakukan. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau kurang paham, bisa WA pribadi Bapak. Selamat pagi dan kita sampai ketemu lagi minggu depan di kesempatan berikutnya.